Marilah kita memuji Tuhan. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Tritunggal, agung namamu. Dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerahmu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Haleluya, terpujilah Pencipta alam semesta.
sayangnya, dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah Sang Roh yang kediamannya di hati yang percaya, mestilah pengarunia, penuntun keterang baka, dipuji alam raya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di Minggu Trinitatis pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang dan bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, kami yakin kita masih dalam keadaan sehat, sekalipun kurang lebih 3 bulan kita sudah beribadah, bekerja, dan belajar di rumah. Dan kami yakin kita masih dalam keadaan semangat. Firman Tuhan pada Minggu Trinitatis ini mau menyapa kita, mengingatkan kita yang pertama, rencana dan inisiatif Allah lah menciptakan manusia. Inisiatif Allah dan rencana Allah. Dikatakan di ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi artinya manusia itu yang diciptakan Allah. Nah, dengan pemahaman ini kita mau menolak adanya kepercayaan atau ajaran yang mau mencoba untuk
mengatakan bahwasanya ada asal-usul manusia tersebut. Mungkin ada yang mengatakan manusia itu adalah perkawinan antara dewa-dewa. Manusia itu adalah hasil dari perkawinan antara bumi dengan bumi antariksa. Atau mungkin kita pernah juga mendengar seorang ahli mengatakan, yaitu Darwin, bahwasanya dia katakan manusia itu berasal dari evolusinya kera. Nah, artinya karena kepintarannya Darwin, dia pakai logikanya, dia perhatikan kera, wah sepertinya kera dan manusia ini adalah sama. Nah, berarti manusia ini berasal dari yang kera yang mengalami evolusi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mau dikatakan firman Tuhan mau katakan itu adalah rencana dan inisiatif Allah. Nah, jadi kelahiran manusia itu adalah bagian dari rencana Allah. Tidak bisa kita memilih, ya Tuhan, kalau bisa aku itu berada di papaku, mamaku adalah orang yang terkenal dan orang kaya. Atau aku Tuhan dilahirkan dari keluarga yang memang udah 7 turunan orang kaya. Tidak bisa. Artinya kita tidak bisa memilih mau siapa orang tua kita dan di mana tinggal kita. Itu adalah bagian dari rencana Allah. Karena itu ketika kita memahami pada saat ini kondisi kita di mana yang kita lahir dan keluarga kita, mari kita syukuri itu adalah rencana dan inisiatifnya Allah. Nah, setelah kita mensyukuri bahwasanya kita ini adalah bagian dari rencana Allah, kita juga mau diingatkan bahwasanya manusia ini adalah diciptakan segambar dengan Allah. Imago Dei Allah manusia tersebut. Itu sebabnya ketika orang sudah memahami dan mempercayai manusia itu adalah imago Dei-nya Allah, banyak orang mencoba untuk mempersonifikasikan Allah itu. Artinya mungkin kita pernah lihat lukisan yang dilukis oleh orang Cina. Mereka menggambarkan Allah itu dengan kulitnya putih dan matanya sipit. Atau mungkin orang negro mempersonifikasikan Allah itu dengan rambut keriting dan kemudian kulitnya hitam. Artinya ketika mereka memahami Allah itu segambar dengan dia mencoba untuk memahami bahwa rupa Allah itu adalah seperti rupaku. Nah, jadi artinya itu hanya pemahaman manusia untuk menggambarkan Allah itu adalah sebagai secara fisik. Makanya orang mencoba untuk menggambarkan bagaimana Allah itu. Maka ada orang Batak mencoba melukiskan Allah itu dengan wajahnya bagaimana orang Batak tersebut. Nah, jadi imago Dei-nya Allah. Tapi yang mau diminta pada kita hari ini atau mau kita pahami bukan hanya dari bentuk fisiknya Allah. Bentuk fisiknya manusia itu yang mau kita pahami bagaimana gambarnya Allah. Tetapi yang mau kita pahami di sini kesegambaran manusia dengan Allah itu adalah bahwasanya kemuliaan Allah itu bisa nyata dalam diri manusia tersebut. Sama itu saudara-saudara yang terkasih, misalnya kita mau mencoba untuk memahami antara hubungan orang tua dengan anak. Nah, anak, misalnya jika ada seseorang mau melihat seseorang anak, dia akan katakan, wah mirip benar kamu ya sama papamu ya, gitu. Mirip benar kamu ya sama mamamu ya, katanya. Artinya hubungan antara anak dengan orang tua itu ada yang diturunkan. Baik itu secara genetik, baik itu misalnya mungkin bentuk wajahnya, mungkin misalnya sifatnya atau kepintarannya. Makanya ada orang Batak bilang dangdau tu bisian bonana. Artinya like father, like son. Nah, jadi bisa jadi orang akan katakan, kamu cantik ya, mirip seperti mamamu. Kamu pintar kayak papamu, katanya begitu. Ya, tapi memang itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Itu memang sudah langsung
otomatis. Artinya apa yang ada di dalam pribadi orang tua kita itu langsung diturunkan kepada anaknya. Nah, jadi itu siapa anaknya itu akan terlihat bagaimana orang tuanya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita melalui kedatangan Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu sudah nyata di dalam diri kita. Nah, jadi artinya kesegambaran Allah dengan manusia itu yang mau diminta adalah kesegambaran yang menunjukkan sifat dan karakternya Allah. Baru kita minggu yang lalu merayakan hari turunnya Roh Kudus. Nah, jadi artinya manusia itu bisa dilihat dia itu segambar dengan Allah ketika memang pancaran Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada manusia tinggal di dalam diri manusia, dan kesegambaran itu akan nyata dalam perbuatan manusia yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, jadi artinya ketika kita menunjukkan karakter yang seperti itu, ketika kita menyatakan kasih kepada sesama kita, ketika kita memaafkan orang lain, dan ketika kita menunjukkan kebaikan kita di dalam kehidupan kita kepada sesama kita, maka orang lain akan mengatakan, "Kulihat kemuliaan Allah di dalam dirimu." Nah, saudara-saudara yang terkasih, artinya hari ini kita juga mau diingatkan, melalui perbuatan dan perkataan kita, sudahkah orang lain melihat Allah di dalam diri kita? Jika belum, mari kita undang kembali Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kita, supaya kemuliaan Allah nyata di dalam kesegambaran Allah di dalam manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika Allah telah menciptakan manusia tersebut, sebenarnya terlebih dahulu Allah menciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Dikatakan di ayat 28, Allah memberkati mereka. Di ayat 27b dikatakan Allah menciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Di ayat yang ke-26 terlebih dahulu Allah sudah menciptakan apa yang menjadi kebutuhan manusia tersebut. Artinya hari ini Allah mau katakan kepada kita, jaminan pemeliharaan Allah kepada manusia sudah dijamin oleh Allah. Jauh sebelum manusia itu diciptakan, terlebih dahulu Allah menciptakan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang menjadi konsumsi manusia tersebut. Jadi artinya jangan kita pernah takut. Jangan pernah kita merasakan, aduh gimana nih ya, ini pandemi corona ini belum selesai-selesai. Apa makanan kami, bagaimana kehidupan kami? Tidak. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia itu, Dia sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Artinya sama itu Amang Inang, misalnya seperti ini kita mau membeli atau ya mau memelihara sebuah tanaman atau bunga misalnya. Sebelum kita membeli bunga itu, pasti kita sudah menyediakan di mana nanti bunga ini akan kita tempatkan, apa pas bunganya, dan kita sudah mempersiapkan diri kita untuk siap menyiraminya dan memupukinya. Artinya kita tidak hanya gampang membeli, gampang menanam, tapi tidak memelihara. Atau misalnya kalau kita berani membeli kendaraan, bukan hanya kita hanya mampu untuk membeli, tetapi kita sudah membuat diri kita atau sudah yakin bahwasanya kita sanggup untuk merawat kendaraan tersebut dan membeli bahan bakarnya.
Nah, jadi manusia saja sudah mampu melakukan hal yang seperti itu. Jauh seperti itu juga Allah kita yang penuh kasih itu. Dia sudah menjamin pemeliharaan manusia terhadap Allah. Nah, jadi artinya manusia itu sebenarnya sungguh berharga di mata Allah. Cukup berharga. Mungkin kita ada pada saat ini akan mengatakan, aduh, karena kelemahan dan keterbatasanku, orang tuaku tidak memperhitungkan aku. Mungkin kita akan katakan, karena mama dan papa itu hanya memperhitungkan kakakku saja. Dia selalu bilang, wah tengok itu kakakmu itu, udah dia pintar, dia penurut, mau bekerja. Kamu sudah di situ nakalnya, bodoh lagi, begitu. Makanya selalu yang dibicarakan atau dibangga-banggakan orang tua itu adalah kakak. Kemudian kita merasa aku gak diperhitungkan. Atau mungkin kita merasa, wah sahabat-sahabatku juga sudah meninggalkan aku, tidak memperhitungkan. Nah, hari ini kita mau diajak, manusia itu di hadapan Allah cukup berharga. Kalaupun kita merasa kita tidak sepertinya dihargai oleh orang tua kita, sama seperti kita ingat bagaimana Daud tidak diperhitungkan oleh Isai orang tuanya ketika Nabi datang untuk mau memilih salah satu dari anak Isai menjadi raja. Tapi Isai sendiri tidak memperhitungkan anaknya Daud atau David yang akan menjadi raja. Karena apa? Karena bentuk fisik dan pekerjaan Daud yang menjadi gembala. Tidak memperhitungkan. Tapi Allah memperhitungkan Daud untuk memakai dia menjadi raja. Sama seperti manusia itu cukup berharga di mata Allah. Makanya jika kita membaca di kitab Mazmur pasal yang ke-8, di sana dikatakan bagaimana manusia hina itu dibuat mulia oleh Allah. Pemazmur mengatakan di pasal 8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuat dia berkuasa atas kekuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Manusia cukup berharga di mata Allah. Karena manusia adalah ciptaan Allah. Karena itu saudara yang terkasih, mari kita syukuri kita ini buatan Allah, bukan buatan manusia. Karena itu Allah menginginkan kita supaya melalui kehadiran kita, melalui percakapan dan perbuatan kita, nama Allah termuliakan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita memahami dan mempercayai itu, Allah mau mengingatkan kita yang terakhir kepada kita. Ketika manusia sudah diciptakan, Allah memerintahkan supaya manusia itu berkuasa atas seluruh ciptaan Allah yang lain. Artinya berkuasa dikatakan di ayat yang ke-28, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Memenuhi dan menguasai seluruh ciptaan Allah. Artinya kita mau diajak, mari kita memelihara seluruh ciptaan Allah. Itu adalah tanggung jawab manusia. Memelihara bukan berarti kita menunjukkan keserakahan kita. Jangan karena kita takut tidak makan, nah akhirnya artinya di mana kita coba peka untuk mendengar di mana ada pembagian sembako. Akhirnya di kamar atau di rumahnya justru udah seperti toko sembako karena keserakahan. Atau sama seperti Hawa, begitu dia sudah melihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu, karena keserakahannya Allah mau sama dengan manusia, Hawa mau sama dengan manusia, akhirnya dia melanggar perintah Allah, memakan buah
yang dilarang oleh Allah kepada Hawa. Itu akibat apa? Akibat keserakahan. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita mau diajak, mari dengan kehadiran manusia di tengah-tengah ciptaan Allah lain, di tengah-tengah binatang dan tumbuh-tumbuhan, akan kelihatan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu Allah menginginkan kita, mari kita semakin menunjukkan kesegambaran kita dengan Allah melalui perbuatan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah bagian dari rencana Allah di dalam bumi ini. Lakukan kehendak Allah dan biarlah kemuliaan Allah atas ciptaannya di dalam manusia semakin nyata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, jika pada hari Minggu yang Engkau kuduskan ini kami masih Engkau perbolehkan untuk beribadah di rumah kami bersama-sama dengan keluarga kami pada saat ini. Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwasanya kami ini adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam penciptaan-Mu. Engkau menginginkan kami supaya kami memelihara dan berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu yang lain. Dan kami cukup berharga di hadapan-Mu. Karena itu ajari kami Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, jika ada perbuatan kami yang melanggar perintah-Mu, banyak Tuhan kami mendukakan Engkau Tuhan. Kami menunjukkan kesombongan dan keserakahan kami. Ampuni kami Tuhan, agar melalui pengampunan yang Kau berikan, kami semakin percaya jaminan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap bersuka cita dan mengenal berkat Tuhan di masa sulit sekalipun. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP Cibinong, berkati rumah tangga mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal di tengah-tengah rumah tangga mereka, agar damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga jemaat-Mu akan nyata di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, kuatkan kami dan yakinkan kami pelayanan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mereka menghayati
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.